Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustaz semuanya, alhamdulillah kita hari ini kembali melanjutkan pelajaran kita pada buku Fikih Ibadah. Hari ini kita masuk ke dalam pelajaran ke-11. Ini merupakan pelajaran terakhir di semester ini, yang mana insyaAllah minggu depan kita akan mengulang atau kita melakukan ulangan dari materi yang pertama sampai materi yang terakhir ya. Baik anak-anak ustaz semuanya, kita lihat di sini pembahasan hari ini tentang salat rawatib muakkad. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal tentang sunnah rawatib, baik rawatib qabliyah maupun ba'diyah. Hari ini kita akan mengenal lebih rinci tentang rawatib muakkad ya, yang sangat ditekankan. Baik, sekarang kita melihat yang pertama qabliyah dan ba'diyah zuhur. Qabliyah dan ba'diyah zuhur. Qabliyah itu artinya adalah sebelum. Kalau dibilang qabliyah berarti solat yang dilakukan sebelum solat fardu. Okey. Sedangkan ba'diyah adalah sesudah. Berarti kalau dibilang solat sunnah ba'diyah berarti itu dikerjakan sesudah solat fardunya. Okey. Jadi rawatib qabliyah zuhur artinya solat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum zuhur. Sedangkan rawatib ba'diyah zuhur adalah solat rawatib atau solat sunnah yang dikerjakan setelah solat zuhur. Solat rawatib qabliyah dan ba'diyah zuhur itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Masing-masing dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu pada pembahasan yang lalu ya. Jadi sudah pernah kita baca hadisnya. Salat rawatib qabliyah dan ba'diyah zuhur mempunyai keutamaan yang besar. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, beliau mengisahkan suatu ketika Abu Ayyub mengerjakan salat sunnah rawatib qabliyah, yaitu sebelum sunnah rawatib qabliyah zuhur. Lalu seseorang bertanya, "Mengapa engkau mengerjakan salat sunnah ini?" Lalu Abu Ayyub menjawab, "Dahulu aku melihat Rasulullah SAW pun mengerjakannya. Hingga suatu ketika aku bertanya kepada beliau tentang salat itu, maka Rasul SAW bersabda, tuftahu fiha abwabus sama' fa ahbabtu ayyus adali fiha amalun salih." Pada saat itu pintu-pintu surga dibuka, karenanya aku sangat berharap amalan solehku diangkat pada waktu tersebut. Hadis yang sahih ya. Kemudian di antara salat sunnah rawatib muakkad yang ditekankan yaitu salat ba'diyah maghrib. Salat rawatib muakkad berikutnya ada 2 rakaat setelah salat maghrib. Ada 2 hal yang dianjurkan dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama membaca surah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Dan juga dianjurkan untuk mengerjakannya di rumah. Baik ya, ini dianjurkan, artinya ini lebih afdal. Namun ketika kita mengerjakan di masjid, takutnya nanti di rumah sudah malas-malasan, maka ini juga diperbolehkan ya. Yang ketiga di antara sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad yang sangat dianjurkan, yaitu ba'diyah isya. Salat sunnah rawatib muakkad berikutnya adalah salat 2 rakaat setelah salat isya. Hal ini disebutkan dengan jelas di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dengan demikian sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Yang selanjutnya yang keempat, salat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan yaitu qabliyah subuh. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh juga termasuk salat rawatib muakkad. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar, salat rawatib qabliyah subuh mempunyai keutamaan yang sangat besar. Rasul SAW bersabda, "Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Baik anak-anak ustaz semuanya, selain daripada solat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan ini, ada juga solat sunnah yang ghairu muakkad yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Keduanya ya hendaknya kita mengerjakannya karena ada pahala di sisi Allah, dan dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah insya-Allah Allah akan cinta kepada kita dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian kerjakan latihan di halaman berikutnya seperti biasa. InsyaAllah minggu depan kita akan mencoba untuk evaluasi atau ulangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.